Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Hotimatul Husna dari Fakultas Tarbiyah Prodi PGMI akan menjelaskan tentang manajemen hubungan madrasah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, yang pertama ada manajemen hubungan madrasah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Manajemen hubungan madrasah dan masyarakat merupakan upaya strategis untuk membangun sinergi antara madrasah dengan lingkungan sekitarnya guna meningkatkan mutu pendidikan. Hubungan yang baik antara madrasah dan masyarakat dapat menciptakan dukungan yang kuat dalam aspek sarana prasarana, pendanaan, serta peningkatan kualitas pembelajaran. Di sini, manajemen hubungan madrasah dan masyarakat adalah proses mengelola interaksi antara madrasah dengan masyarakat agar terjadi kerjasama yang harmonis dalam mendukung pendidikan. Masyarakat di sini mencakup orang tua siswa, tokoh agama, pemerintah, dunia usaha, serta lingkungan sekitar madrasah. Hubungan yang baik antara madrasah dan masyarakat sangat penting karena masyarakat dapat memberikan dukungan dalam berbagai bentuk seperti pendanaan, fasilitas, serta peningkatan mutu pendidikan dan karakter siswa. Nah, di sini tujuan manajemen hubungan madrasah dan masyarakat dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah prinsip-prinsip manajemen hubungan madrasah dan masyarakat. Dan yang kedua adalah bentuk hubungan madrasah dan masyarakat. Yang ketiga ada strategi pengelolaan hubungan madrasah dan masyarakat. Dan yang terakhir yakni manfaat hubungan madrasah dan masyarakat. Nah, kita membahas yang pertama, yakni prinsip-prinsip manajemen hubungan madrasah dan masyarakat. Keterbukaan atau transparansi madrasah harus terbuka dalam menyampaikan kebijakan, program, dan kebutuhan kepada masyarakat. Kerjasama hubungan madrasah dan masyarakat bersifat saling menguntungkan dan mendukung. Partisipasi aktif, masyarakat tidak hanya sebagai penonton, tetapi juga ikut berperan dalam berbagai kegiatan madrasah. Kepercayaan madrasah harus membangun kepercayaan masyarakat dengan menunjukkan integritas dan kualitas pendidikan yang baik. Nah, dalam keterbukaan dan transparansi di sini, madrasah harus bersikap terbuka dalam menyampaikan kebijakan, program, dan kendala apa yang dihadapi kepada masyarakat agar mereka dapat merasa atau dilibatkan dan bisa memberikan bantuan yang kita butuhkan. Yang kedua yakni kerjasama yang saling menguntungkan. Di sini maksudnya hubungan antara madrasah dan masyarakat harus didasarkan pada prinsip saling membantu. Madrasah mendapatkan dukungan dari masyarakat, sementara masyarakat juga memperoleh manfaat dari keberadaan madrasah sendiri, seperti pendidikan karakter untuk anak-anak mereka. Di sini ada partisipasi aktif, maksudnya masyarakat tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga ikut berperan aktif dalam berbagai kegiatan madrasah, seperti menjadi narasumber, mendukung program sekolah, atau membantu dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Yang terakhir yakni kepercayaan antara madrasah dan masyarakat juga sangat penting. Jika madrasah menunjukkan transparansi, integritas, dan kualitas pendidikan yang baik, masyarakat akan lebih percaya dan mendukung madrasah dengan lebih maksimal. Nah, yang kedua yakni bentuk hubungan madrasah dan masyarakat. Yang pertama ada keterlibatan orang tua. Maksudnya orang tua di sini dilibatkan dalam kegiatan sekolah seperti rapat komite, parenting, education, atau kegiatan ekstrakurikuler kerja sama dengan dunia. Dan yang kedua yakni usaha dan industri.
Madrasah di sini dapat menggandeng pihak swasta untuk program magang atau beasiswa bagi siswa. Yang ketiga yakni pelibatan tokoh masyarakat dan ulama. Sebagai lembaga berbasis keislaman, madrasah dapat bekerja sama dengan ulama dan tokoh agama dalam pembinaan karakter siswa. Nah, yang keempat yakni kegiatan sosial dan keagamaan. Madrasah dapat menyelenggarakan pengajian, bakti sosial, dan kegiatan yang lain yang melibatkan masyarakat. Dan yang terakhir yakni pemanfaatan sumber daya lokal seperti dapat membantu penyediaan fasilitas pendidikan seperti pembangunan ruang kelas, perpustakaan, atau laboratorium. Nah, pada poin ketiga di sini ada beberapa strategi pengelolaan hubungan madrasah dan masyarakat. Yang pertama yakni membangun komunikasi yang baik, maksudnya menggunakan berbagai media seperti pertemuan tatap muka, media sosial, dan buletin madrasah untuk menyampaikan informasi-informasi dari madrasah. Yang kedua yakni meningkatkan peran komite madrasah. Yang dimaksud di sini adalah komite madrasah dapat menjadi jembatan antara madrasah dan masyarakat dalam memberikan masukan serta dukungan membuka ruang partisipasi. Yang ketiga yakni madrasah harus memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam berbagai program pendidikan serta mengadakan kegiatan bersama. Dan yang terakhir yakni mengadakan kegiatan yang melibatkan madrasah dan masyarakat seperti kerja bakti, bazar, amal atau festival budaya Islam. Nah, yang keempat di sini ada manfaat hubungan madrasah dan masyarakat. Nah, jika hubungan ini dikelola dengan baik, maka ada banyak manfaat yang bisa diperoleh. Antara lain, yang pertama yakni meningkatkan dukungan finansial. Dengan keterlibatan masyarakat, madrasah dapat memperoleh bantuan dana atau fasilitas. Masyarakat di sini dapat membantu madrasah dalam pendanaan dan penyediaan fasilitas. Yang kedua, yakni meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan adanya kerjasama, madrasah dapat memperbaiki metode pembelajaran dan sarana yang mendukung. Yang ketiga yakni membentuk karakter siswa. Interaksi dengan masyarakat membantu siswa memahami nilai-nilai sosial dan budaya setempat. Dan yang terakhir yakni meningkatkan kepercayaan publik. Hubungan yang baik akan meningkatkan citra madrasah di mata masyarakat, sehingga lebih banyak orang tertarik untuk menyekolahkan anaknya di madrasah tersebut. Nah, kesimpulannya yakni manajemen hubungan madrasah dan masyarakat merupakan faktor kunci dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dengan strategi yang tepat, madrasah dapat membangun kemitraan yang kuat dengan masyarakat, sehingga terciptalah lingkungan pendidikan yang kondusif dan berkualitas. Nah, cukup sekian presentasi atau materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.